Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat 86. Sebelumnya mari kita donga kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ini digolongkan oleh Allah orang-orang yang akhir hidupnya semua husnul khotimah. Dereng. Kata kunci bahwa kita kalau ingin digolongkan oleh Allah, finish hidup kita ini finish yang baik, atau kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang disebut akhir hidupnya itu husnul khotimah, maka yang paling utama yang harus dihindari itu penyakit hati. Jadi sing harus dihindari niku penyakit hati. Dan penyakit hati niku kathah. Sing paling pokok sing kudu dihindari supaya hidup kita itu atau akhir hidup kita itu orang yang husnul khotimah, yaitu dua. Siji sing kudu dihindari niku sombong. Sombong niku nek sing sesama menungso niku bahasane Kanjeng Nabi khamtun nas, ngremehno wong. Nomor loro sing harus dihindari yang paling pokok yaitu sifat iri dan dengki. Loro niku sing paling pokok yang harus dihindari. Kena pokok itu belajar dari kisah iblis kali kisahipun nenek moyang kita, mbah kita yaiku Nabi Adam alaihi salam, bahwa dosa niku nek sumbernya dari sombong, bahwa dosa itu kalau sumbernya dari sombong, atau kalau orang itu muncul sombongnya, niku kemungkinan untuk bisa berubah menjadi baik itu susah. Jadi orang itu kalau sudah ada sombongnya, untuk berubah menjadi baik itu susah. Jadi karena itu dosa itu kalau sumbernya sombong itu susah untuk tobat. Contohnya iblis. Tapi kalau dosa itu pelaku dosanya nggak ada sifat sombong, murni ngelakoni dosa itu karena terpleset nuruti hawa nafsu, tidak ada sombongnya,
maka biasanya mudah untuk bertobat. Artinya dijak apik, dijak berubah menjadi lebih baik itu masih mudah. Kalau sumber dosa itu hawa nafsu. Contohnya siapa? Nabi Adam kali ibunda Hawa. Nabi Adam setelah berbuat dosa, begitu pula ibunda Hawa berbuat dosanya tidak disertai kesombongan, tapi murni karena nafsu. Nafsu penasaran, nafsu ingin tahunya niku sangat besar. Karena itu ini bukti bahwa selama orang itu jero atine di dalam hatinya itu tidak ada sombong, insya Allah ada kemungkinan besar dimudahkan untuk bertobat. Tetapi kalau ada sombongnya, itu biasanya sulit untuk bertobat, bahkan ada kemungkinan bukan hanya sulit, nggak mungkin untuk bertobat. Kenapa begitu? Karena orang sombong itu biasanya tidak merasa bahwa dirinya itu bersalah. Wong sombong itu ngaku bener terus. Karena itu mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat sombong. Jadi dari dua contoh itu bahwa iblis dan Nabi Adam itu sebenarnya sama-sama pelaku dosa. Jadi sama-sama pelaku dosa. Kalau iblis dosa karena melanggar apa yang diperintah oleh Allah, kalau Nabi Adam dan Hawa berbuat dosa karena melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Ini sebenarnya kelas dosanya hampir sama. Yang beda itu akibatnya. Karena iblis itu sombong, maka iblis gak rumangsa salah dan tidak mau bertobat. Tapi karena beda dengan Nabi Adam, kalau Nabi Adam ketika berbuat dosa itu tidak disertai kesombongan, murni karena nafsunya. Makanya terus dalam sejarah Nabi Adam dan Hawa ngaku salah, mohon ampun kepada Allah SWT alias bertobat. Dan akhirnya apa? Yang bertobat dimuliakan oleh Allah. Jadi untuk menjadi hamba Allah yang mulia itu nggak mesti orang itu gak tahu dosa belas. Jadi untuk menjadi hamba Allah yang mulia itu tidak mesti latar belakang orang itu tidak pernah berbuat dosa. Kalau ingin mulia meskipun pernah berbuat dosa, jalurnya jalur taubat. Dan Allah salah satu ayatnya di ayat nomor 222 surat Al-Baqarah dahulu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, utamanya hatinya. Dari sifat apa? Yang pokok tadi, sifat sombong, iri, dengki. Selama itu dijauhi, insya Allah masuk golongan orang mulia dan dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang kayak kita ini gak bisa berkompetisi dengan orang-orang yang soleh dari sisi kesolehan, amal-amal baiknya yang luar biasa itu. Kita berkompetisi
menjadi orang yang dicintai Allah lewat jalur tobat. Ya Allah, kalau kata saya ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, seperti istighfarnya Nabi Adam dan Hawa. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh bertobat, masih pernah duwe dosa sondo langit nembek ibumi bareng basane. Saking akeh sing dilakoni dosa gede gak trimo molimo. Nek molimo kan berarti mek limo. Iki lopolo. Yes, gak trimo molimo, lopolo. Tapi selama bertobat dan kemudian menjadi hamba Allah yang baik itu, yang dinilai oleh Allah itu bukan asale biyen koyo, yang dinilai oleh Allah itu akhir hidupnya seperti apa. Orang yang akhir hidupnya baik, husnul khotimah, insya Allah diampuni semua dosanya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, bahkan digolongkan orang yang dicintai oleh Allah. Selanjutnya kita lanjutkan ayat 86. 86 apa 85? 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa, bagaimana, yahdillahu, Allah memberi hidayah, Allah memberi petunjuk. Kauman, kaum kafaru, mereka kafir, ba'da imanihim, setelah iman mereka, wasyahidu, dan mereka bersaksi, annar rasulah, bahwa sesungguhnya Rasul, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakun, adalah benar. Waja'ahumul bayyinatu, dan telah datang kepada mereka al-bayyinatu, bukti-bukti yang nyata. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Ulaika, mereka itu, yaitu mereka orang-orang yang sudah menyaksikan bahkan sudah ngerti kalau Nabi Muhammad Rasul itu benar, tapi mereka kufur, padahal sudah datang kepada mereka berbagai macam bukti yang nyata itu, kok masih tetap kufur. Maka Allah tidak memberi hidayah kepada mereka, dan balasannya apa? Ulaika, mereka itu jazaohum, balasan mereka anna alaihim laknatullah, bahwa sesungguhnya atas mereka mendapatkan laknat Allah, wal malaikati, dan juga laknatnya para malaikat, wan nasi ajmain, dan juga laknatnya para manusia semuanya. Dilaknat itu artinya tidak diberi rahmat Allah. Kalau tidak diberi rahmat Allah, maka nanti di akhirat tidak bisa masuk surga. Karena orang yang dimasukkan surga itu orang-orang yang mendapat rahmatnya Allah. Kalau tidak di surga, berarti tempatnya di mana? Akhirat itu tempatnya hanya
kemungkinan hanya ada dua toh. Kalau tidak di surga, ya di neraka. Beda kalau di dunia pilihannya si akeh. Nah, dilaknat oleh Allah itu artinya tidak diberi rahmat. Kenapa mereka tidak diberi rahmat? Mereka sudah ngerti bahwa Quran itu benar, sudah ngerti bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bahkan sebagian ahli kitab dulu ngertinya juga dari kitab suci mereka, ngerti dari Taurat, ngerti dari Injil. Tapi setelah ketemu langsung dengan Nabi Muhammad, mereka ternyata tidak beriman. Dan seperti di awal bahasan kita tadi, kenapa mereka sudah ngerti nek Nabi Muhammad benar kok tetap tidak beriman? Ternyata salah satu faktornya itu karena mereka iri dengki. Makanya wong nek wis kena dengki itu biasanya akan sulit untuk bertobat mengakui kebenaran. Dulu di surat Al-Baqarah itu Allah sebutkan di antaranya di ayat 90, lalu juga ayat 213, juga di surat Ali Imran yang dulu ayat ke 19. Di situ disebutkan bahwa kalau Ali Imran 19, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Terus kenapa orang kemudian tidak mau menerima Islam itu? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Ternyata sebab mereka tidak menerima kebenaran itu karena ada dengki. Wa may yakfur bi ayatillah, dan siapa yang ingkar terhadap ayat Allah maka fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Karena itu penyakit yang paling berbahaya yang bisa menjadikan sebab orang itu sulit husnul khotimah seperti yang kita bahas awal tadi itu, siji sombong, nomor loro iri dengki. Kalau ada dua ini sulit untuk memperbaiki diri, sulit untuk bertobat. Karena wong nek wis duwe penyakit loro ini nggak pernah merasa bersalah. Jadi nggak pernah merasa bersalah. Jelas-jelas seperti iblis itu melanggar apa yang diperintah oleh Allah itu sudah ditanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah terus klarifikasi. Jadi Allah terus takut. Di surat Al-A'raf ayat 12 itu pertanyaan Allah nang iblis. Iblis, ya iblis kan iblis. Masa katanya kan kayak iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruh? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Menjawab iblis,
saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Ini jenenge sombong. Yo gengsi Gusti. Makanya geng yang paling bahaya itu tuh geng motor. Halo. Geng yang bahaya itu jenenge gengsi. Nek geng motor paling umpama cilokong ya bundas ngono ae. Tapi nek wis kena gengsi, duwe dulur jenenge sombong niku, itu susah untuk mengakui kebenaran. Karena orang yang sombong itu selalu merasa dirinya paling baik. Makanya kita yang sudah istiqomah beribadah begini itu juga yang harus kita jaga dari dalam hati kita itu perasaan bahwa kita itu lebih baik. Kenapa kita nggak boleh merasa lebih baik meskipun kita sudah berbuat baik? Karena kita nggak ngerti kebaikan kita ini sudah diterima oleh Allah apa enggak. Coba jenengan yang mono yamene ibadah ini wis diterima Allah apa boten? Halo. Sampeyan tahu oleh WA atau malaikat misalnya Raqib Atid selamat ibadah sampeyan wis diterima. Tidak pernah. Kita itu tidak tahu ibadah kita diterima oleh Allah apa tidak. Karena itu tidak boleh merasa lebih baik. Luweh apik rumangsa elek, sik rumangsa elek tapi digolongkan orang baik daripada rumangsa apik tibake digolong wong elek iku kecelik ae. Tiwas rumangsa tibake oleh Allah ditolak. Jadi yang lebih bagus justru merasa belum baik. Tapi ternyata kenyataannya digolong wong apik, alhamdulillah. Jadi itu lah orang yang seperti itu sudah tahu kebenaran tetapi mengingkari, yang biasanya sumbernya karena dua tadi, nek gak sombong ya dengki. Maka orang yang seperti ini di ayat 87 tadi itu balasan mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat para malaikat dan dilaknat oleh seluruh manusia. Dan kalau dilaknat berarti tempatnya di neraka. Lah di neraka itu kalau akhir hidupnya seperti itu tidak beriman maka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhum, tidak diringankan. Maksudnya la yukhaffaf, tidak diberi keringanan, enggak ono dispensasi, enggak ada kayak no Indonesia itu para tahanan terus oleh remisi apa mana itu oleh sebagai sing sisi ini, ada remisi, ada abolisi, ada jadi akhirnya sing kudune dihukum berapa puluh tahun begitu dikurangi. Sing asalé 20 tahun dadi 17, kok dikurangi maneh dadi 10, dadi piro itu. Kalau di akhirat nek wis sudah seperti itu, kalau sudah benar-benar ada kesombongan seperti itu, sudah ngerti kebenaran tapi ternyata diingkari oleh Allah, dilaknat dan mereka la yukhaffaf, tidak diberi keringanan, anhum atas mereka al-adzabu,
walahum yunzarun, dan mereka tidak diberi penangguhan. Maksudnya tidak diberi penangguhan itu ya langsung dilebokno wis gak kate ada penangguhan, gak ada. Jadi tidak ditunda. Tetapi di sini dikecualikan illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat mim ba'di dzalika, dari sesudah itu, wa aslahu, tapi enggak sekedar tobat, tapi dilanjutkan wa aslahu, dan mereka terus-menerus berbuat amal soleh. Kalau dua kriteria ini dipenuhi, mereka bertobat, setelah itu kemudian wa aslahu, mereka terus berbuat kebaikan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun Penyayang bukan kepada para pelaku dosa, tetapi kepada orang-orang yang bertobat. Ya, disinilah kemurahan Allah itu yang membedakan Allah dengan umumnya orang hamba. Allah itu meskipun wis disalahi berkali-kali, meskipun sudah disalahi berkali-kali, dan orang ini kemudian benar-benar bertobat, jadi tidak ada istilah tidak ada maaf bagimu juga. Sing muni tidak ada maaf bagimu biasa menungso. Kalau Allah tidak begitu, jangankan dosa-dosa yang insya Allah, kalau yang di sini itu insya Allah ya dosa, tapi ya gak pakai nemen kayak sing diceritakan Kanjeng Nabi di bab tobat. Jadi di bab tobat itu ada kisah orang yang pernah membunuh 100 orang. Amin, tahu matani sapa? Paling yang sampean pateni ya nek gak semut ya kecoa, nyamuk. Nek ibu-ibu sing dipateni nyamuk lanang. Nah ini diceritakan oleh Nabi bahwa pernah orang ini bukan umatnya Nabi, tapi umat yang hidup sebelum Nabi Muhammad. Berarti umatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi di hadis itu diceritakan ada orang yang pernah membunuh itu nek dihitung sing dipateni itu 100 wong. Tapi akhirnya apa? Setelah sungguh-sungguh bertobat, ternyata diampuni dosanya oleh Allah. Asale yang dibunuh itu bukan 100. Jadi asalnya itu sing dibunuh itu 90 sono. Lho kok iso dadi 100 itu ceritane yo. Ketika dia kepingin tobat, ketika sudah merasa bahwa dirinya itu akeh salah itu, terus datang ke seorang ahli ibadah,
Tapi sing ditekani gak patek duwe ilmu. Ahli ibadah iku akas. Cuman gak patek duwe ilmu. Lalu ditanya bahwa lalu dia istilahnya konsultasi kepada orang itu, terus cerita bahwa dirinya itu ingin tobat karena sudah merasa wis pegel dadi wong apa jenenge wong jahat itu wis pegel. Jadi ini kalau di Riyadhus Shalihin hadis nomor 20. Jadi hadisnya nomor 20. Ini yang cerita sahabat Nabi Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi cerita, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Bahwa dulu ada kaum, jadi ada orang yang hidup sebelum kalian. Qablakum berarti yang diceritakan Nabi bukan umatnya langsung, tapi orang yang hidup sebelum kalian, yaitu dia itu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, pernah membunuh 99 orang. Ya berarti wong wis tau matani wong 99 ya wis iki penjahat kelas kakap misalnya. Terus fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rohibin. Waktu itu sebenarnya yang ditanya, siapa orang paling alim di sini? Ternyata ada orang mengarahkan kepada rohibin itu orang yang ahli ibadah. Jadi duduk orang yang paling alim. Padahal sebenarnya orang ini yang dicari, orang yang paling alim di sini siapa? Ternyata dituduh orang yang ahli ibadah. Bukan orang yang alim, tapi orang yang ahli ibadah. Fa'atahu, lalu ia pun mendatangi karena memang gak ngerti mana orang yang dituduh. Sampai toko nang iku wonge apa ahli ibadah. Terus akhirnya faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin. Singkat cerita dia cerita, ngeten, saya ini ingin tobat, bahwa kami ini kepingin menjadi hamba Allah yang baik, kalau bisa akhir hidup saya itu husnul khotimah. Terus ditakoni sampai tobat dari dosa apa? Terus dia cerita, saya ini nek dihitung itu tahu matane wong 99, langsung wong sing ditakoki gulu aku soleh. Terus apakah saya kira-kira nek tobat diterima? Faqala, lalu rohib tadi itu berkata, la, apa lain? Tidak. Barang diomongin sampai masih tobat gak kira diterima, langsung faqatalahu, langsung oleh orang tadi, orang yang muni gak iso itu langsung pateni bisa. Fakam malabihi mi'atan, akhirnya jangkep 100. Fakam malami'atan, lalu jangkep 100. Tapi dia masih penasaran, masa iya masuk kate tobat kok gak diterima. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi, lalu dia bertanya, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Nek mau keliru sasaran, karena orang yang ditanya itu menunjuk orang ahli ibadah, padahal gak duwe ilmu. Lalu akhirnya ditunjukkan orang ala rajulin alimin, ditunjukkan kepada orang yang alim.
Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubatin. Dan orang alim ini ya gak ngerti peristiwa sebelumnya. Iki beliau ngomong bahwa dengan ilmunya itu, kemudian ditanya, saya itu pernah membunuh orang 100, kira-kira kalau saya ingin bertobat itu saya diampuni, diterima tobat saya apa tidak? Beliau menjawab, faqala na'am. Ini faqala na'am, beliau mengatakan iya, itu bukan karena didipatani orang, memang sesuai dengan ilmu yang beliau ketahui bahwa menungso itu jangankan duwe dosa segitu. Nek bahasa Kanjeng Nabi itu laukana khotoya, bahwa seandainya dosa-dosa itu sampai saking akeh itu ananas sampai sundul langit, itu kalau memang benar-benar bertaubat itu pasti diterima sama Allah. Jadi duduk krono ditipateni. Jadi beliau menjawab sesuai ilmu yang diketahui dari para nabi itu. Terus karena tobat itu tidak gampang, terus si orang alim tadi itu menyarankan begini, nek sampean pengin tobat itu gak gampang. Beliau menyarankan intolik ila ardika dawaqata fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillah ma'hum la tarji ila ardika fa inna ha ardu su'in. Ngeten, sampean nek pengin tobat tenanan, sampean tak dodono tobat, sampean berarti harus menuju ke tempat itu. Sebab kenapa kok harus ke situ? Karena di tempat itu rata-rata orangnya baik-baik. Terus sampai ojo balik nang kampung halaman ini sampean, sebab wong kampung sampean ini wong elek-elek. Lingkungannya sampean itu enggak apik. Berarti saran orang alim tadi itu maksudnya begini, bahwa nek pingin berobat dadi apik ya kudu balik lingkungan sing apik. Karena kalau ingin berubah jadi baik tapi lingkungannya sih gak apik, itu aneh pengumuman. Karena lingkungan itu pengaruhnya besar. Coba nek sampean gak kenal ambek wong-wong sing senengane sapa masjid, bisa sih. Halo. Kira-kira sampean wis sapa masjid opo? Kaya yo gak ndelok potongane. Kena apa sampean akhirnya seneng nang masjid? Karena lingkungannya, koncone akeh sing seneng nang masjid, akhirnya kepengaruh. Karena lingkungan itu membentuk. Makanya sarannya orang alim tadi itu sampean kudu pindah. Ternyata orang ini manut, sing penting wis kula jangankan ini, sing penting tobat saya diterima, saya akan ikuti. Fantolako, akhirnya orang ini tekad berangkat. Hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Wis berangkat barang kira-kira sudah nyampe perjalanan, separuh perjalanan. Berarti belum nyampe tempat, baru separuh perjalanan. Bahasanya hadis Nabi, nisfat tariq, separuh perjalanan. Atahul mautu, dadakna wonge mati. Ini belum sampai tempat, separuh perjalanan mati. Ini sing bingung malaikate. Ini bahasanya hadis begini, fahtasomat fi malaikatul rahmah wa malaikatul adzab. Terus berdebatlah. Ikhtasomat itu berdebat. Malaikat rahmat
ambek malaikat azab berdebat. Faqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbi ilallah. Malaikat rahmat bilang, iki bagi aku. Berarti orang ini sudah dapat rahmatnya Allah. Kenapa? Karena dia matinya itu sedang berangkat memenuhi saran orang alim untuk bertobat. Berarti dia bagianku, aku sing nulis. Jari malaikat adab, waqalat malaikatul adab, innahu lam ya'mal khairan qattun. Lo ndak bisa. Iki bagi aku. Kenapa? Gurung tutup gon. Dia kan belum nyampe tempat. Dia belum berbuat apa-apa, baru berangkat, belum nyampe. Akhirnya fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'alahu bainahum ay hakaman. Akhirnya Allah utus malaikat satunya. Kemungkinan yang diutus itu Jibril. Dikongkon menengahi dua malaikat yang sedang berdebat ini. Jadi malaikat loro ini, malaikat rahmat sama malaikat adab podo-podo nyatete. Sing malaikat rahmat ya nyatet, malaikat azabnya juga nyatet. Ini kan jadinya nggak pasti. Masuk awalnya dipecah tadi lulu kan nggak mungkin. Akhirnya Allah ngutus penengah, tapi juga malaikat yang jadi penengah. Wes ngene ae. Kisuma bainal ardaini. Fa ila ayyi makana adna fa huwa lahu faqasu fawajaduhu adna ilal ardi lati arada faqabadatu malaikatu rahmah muttafaqun alaih. Wes gini saja, sampean ukur dari dia tinggal sampai dia meninggal dunia. Terus dari dia meninggal dunia ke tempat yang mau dituju, itu kira-kira ide. Kalau lebih dekat ke tempat tujuan, berarti dia tobatnya diterima oleh Allah. Tapi kalau lebih dekat ke tempat tinggalnya, berarti dia kurang disebut orang yang diterima tobatnya oleh Allah. Berarti nek sik luwih cedhek dari tempat tinggalnya, berarti iki catetane melu malaikat azab. Tapi kalau lebih dekat ke tempat tujuan, melu catetane malaikat rahmat. Akhirnya diukur. Malaikat nek ngukur gak kayak meteran, langsung buka map, langsung. Ya malaikat canggih, langsung ditulis misalnya tempat tinggalnya itu mana, terus tempat meninggalnya itu mana, terus dari tempat ia meninggal terus ke tempat tujuan mana, itu dihitung langsung terlihat ternyata lebih dekat ke tempat tujuan. Dan selisihnya itu berapa? Selisihnya itu akroba bisibrin, lebih dekat ke tempat tujuan itu hanya sakilan. Barang di meter itu kurangi lebih dekat ke tempat tujuan, selisihnya ya itu sakilan. Sibrin itu sakilan. Jadi KCE gak sak meter kan. Berarti kira-kira berapa sakilan? Kira-kira ya 15 sampai 20 cm. KCE mosak murudo, ternyata lebih dekat ke tempat tujuan. Langsung pulpene malaikat azab ditutup, sing nyatet malaikat rahmat. Dan akhirnya dia diterima taubatnya. Dan nek diterima taubatnya, dosane kabeh disepuro. Dia digolongkan husnul khotimah. Nek disepuro kabeh begitu itu, berarti nanti kakak mampir. Iki katanya ono sing takon. Ngoten niku terus mampir nang neraka ta mboten? Halo.
Aku wis krungu atiku. Kalau husnul khotimah dan dosanya diampuni oleh Allah, ya kakak mampe. Itu kemurahan Allah. Makanya kita tidak boleh ngeremeh wong. Masih sekarang orang itu si akeh dosa. Siapa tahu di akhir hidupnya dia benar-benar bertobat lalu diterima tobatnya. Ya wis langsung. Wong Allah itu mencintai orang yang bertobat. Disitulah kemurahan Allah itu. Di surat Al-Baqarah ayatnya cantik, ayatnya 222. Al-Baqarahnya juga surat nomor 2. Jadi Al-Baqarah itu surat nomor 2, ayatnya 222. Ini jenenge nomor cantik. Apa akhir ayatnya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, bersihni atine terutama dari sifat sombong dan iri dengki. Allah mencintai. Makanya mudah-mudahan apapun latar belakang kita, biar tahu salah, tahu dosa, tahu apa, selama akhir hidup kita itu apik, insya Allah kita dirahmati oleh Allah. Cuma ya tadi sing jenenge tobat gak cukup hanya kapok, halo, tapi ditambahi wa aslahu. Nek wis ngrumangsa kapok, getun, menyesal, terus wa aslahu, banyak berbuat kebaikan. Kalau itu dipenuhi, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan lewat ayat-ayat ini bisa menyemangati kita untuk terus berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kudune seiring dengan tambahnya umur, seperti yang dulu pernah saya sampaikan, gula Jawa digawe wedang jahe. Tambah tua, kudune tambah sae. Gula Jawa wedange wedang tobat. Nek wis tuwa ya kudu tobat. Halo. Ojo sampai kaplek bringki lah. Tambah tuwe petaki lah. Diguyu putune ya kan. Kita butuh berubah menjadi lebih baik. Tidak apa-apa. Kita punya sejarah mungkin dulu kabeh, tapi akhir hidup kita harus baik. Juara itu bukan ditentukan startnya, tapi juara itu penentunya adalah di finishnya. Betul? Nek betul tak boleh sampai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.